Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah, Minggu 12 April 2020. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, baiklah saya akan sampaikan warta jemaat pada Minggu 12 April 2020. Yang pertama, mengenai anjuran dari pemerintah dan juga dari Majelis Sinode, di mana kita harus patuh pada protokol yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan bagi kita, yakni kita harus menjaga jarak dalam hal ini social distancing dalam kita berinteraksi dengan siapapun. Lalu yang kedua, adapun mengenai kebaktian yang dapat dijalankan pada saat ini, Majelis Jemaat membagikan YouTube seperti pada halaman YouTube yang tersedia di dalam kebaktian online. Dan yang ketiga, mengenai persembahan yang akan kita kumpulkan di dalam menjalani hari dan juga kebaktian yang akan kita jalani, dapat disampaikan kepada bendahara jemaat, disampaikan lewat WA. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan puisi karya dari Dr. Fredolin Ukur. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu menata kemenyan dupa dan rempah bebauan. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu mengumpul bunga telanjang, pertanda cinta pada ajal yang kemarin diperkosa. Beribu kenangan dalam kerinduan, dalam kesangsian, dalam bayangan. Ketika tiba belayan angin, sentuhan subuh hening dingin, mereka pun pergi menjemput pagi, ingin menyusuri wajah di pekuburan yang masih basah. Di pekuburan yang masih basah, membawa persembahan, sisa-sisa penasaran, tapi yang dicari tiada lagi. Ia tidak bermukim di sini, di kerajaan orang mati, karena kekasih telah hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 87. Kita masuk dalam ajakan beribadah yang kita ungkapkan secara tadi. Kami masih tetap di sini, Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah,
menapaki zaman tak kenal menyerah. Sekali duka dan air mata hadir menyapa, sekali tawaria dan canda membalut rasa. Dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung pesada berbina. Tatkala mentari Paskah menyeruak sejarah, ada sukacita membahana. Dan kami semakin mantap melangkah menghadirkan kabar sukacitamu hingga akhir masa. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, namun Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam khotbah dan salam. Ibadah Paskah ini boleh terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan di dalam pimpinan serta penyertaan Roh Kudus. Kita menyanyikan NKB 226. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan menyertai saudara juga. Dengarkanlah nats pembimbing. Tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Dan melalui tema ini kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Yesus Kristus dan turut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Sebagaimana nats pembimbing terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183. Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Marilah kita menyambut dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 27. Oh
saudaraku, dan kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, sebagaimana tertulis dalam surat Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita merespon berita anugerah pengampunan ini dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 397. Tuhan, kini saatnya kita akan membacakan pembacaan Mazmur kita pada hari ini, di mana pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, Tetapi Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan Dikiranya orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku Dan telah menjadi keselamatanku. Marilah kita menyambut kidung pujian dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 48. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berhimpun kembali sekalipun di rumah masing-masing dalam rangka kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa Paskah. Kita akan bersama-sama membuka bagian Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang pada hari ini kami peringati kebangkitan dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama boleh merasakan syukur dan sukacita. Dan kami bersama-sama ingin melandaskan rasa sukacita kami tersebut melalui firman yang hendak kami dengar pada saat ini. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian,
untuk dapat memahami, mengenal kehendak-Mu dan melakukannya. Bersabarlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 ada dua bagian perikop di sini. Yang pertama tentang kebangkitan Yesus, yang kedua tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbalik. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, Shalom. Ya, pada hari Paskah ini bersama-sama dengan seluruh bagian GKP yang lain, kita merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini
yang bertemakan melihat Dia yang bangkit dan memandang kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, hal yang sangat mendukakan, menyedihkan hati adalah ketika kehilangan orang yang kita kasihi. Dan bagaimana duka nestapa tidak bisa hilang begitu saja, meskipun mungkin ada orang datang bergantian menguatkan, menghiburkan, mendoakan supaya kita diberikan ketabahan, kesabaran. Tetapi rasa duka kehilangan itu kemudian tidak bisa sirna begitu saja. Dan kemudian kenapa duka bisa dirasakan teramat mendalam? Ya karena alasan yang pastinya, pasti seseorang itu meratapi kepergian orang yang ditangisinya itu memiliki ikatan batiniah yang cukup kuat. Tidak mungkin seseorang menangis atau menangisi orang yang meninggal yang tidak ia kenal. Tapi kedukacitaan itu akan terasa dialami begitu mendalam karena ada ikatan batiniah yang kuat. Nah, pada saat ini kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang kematian Yesus. Dan kemudian bagaimana Yesus yang telah mati kemudian diratapi oleh para muridnya, mereka bersedih hati, mereka berduka cita, bahkan seolah-olah mereka kehilangan dan ketiadaan pengharapan dalam kehidupan setelah gurunya tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Mungkin kehilangan pengharapan, wah bagaimana dengan nasib kita ke depannya? Apakah kita bubar saja? Apakah kita masih bisa melanjutkan kehidupan tanpa Yesus? Mungkin itu yang ada di benak para murid pada saat itu. Termasuk para murid yang mungkin dalam Alkitab tidak disebutkan para murid yang ke-12. Tetapi ada murid-murid yang tidak disebutkan yang merupakan pengikut Yesus dan bahkan mereka pengikut setia Yesus. Dan diantaranya adalah para kaum perempuan yang pernah merasakan jamahan kuasa kasih Yesus. Di antaranya sebagaimana yang kita baca pada saat ini yaitu Maria Magdalena. Ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, bagaimana kemudian pada hari Sabat setelah mereka melaksanakan kewajiban hari Sabat, dikatakan pagi-pagi benar para murid ini yang didahului oleh kaum perempuan pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Yang pertama hendak dikatakan dalam narasi bacaan Injil ini bahwa mereka pergi pagi-pagi benar, bermaksud hendak merempah-rempahi mayat Yesus, memulasarannya dengan baik sehingga mayat Yesus bisa terawat dengan baik dan kemudian dapat dikatakanlah dituntaskan prosesi pemakamannya sebagai wujud cinta kasihnya. Nah, tetapi apa yang diketemukan oleh Maria Magdalena ketika tiba di kubur Yesus pada pagi-pagi itu, didapati kubur penutup batu itu sudah terguling, sudah terbuka. Padahal kubur itu katakanlah cukup kuat dari batu yang cukup besar dan ada penjaganya. Tetapi kedapatan batu itu sudah terguling. Dan ketika Maria kemudian katakan melihat dan melongo ke kubur itu, didapati bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Tapi yang kemudian menarik di sini adalah bahwa ketika melihat fenomena tidak adanya mayat Yesus di kubur itu, ini mungkin kebiasaan kaum perempuan pada umumnya, saya tidak menuduh, ya. Tetapi cepat menyimpulkan sebuah fenomena yang ia lihat. Ketika Maria Magdalena melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur itu, lalu kesimpulan Maria Magdalena mengatakan mayat Yesus telah dicuri dan diambil orang.
Dan kabar yang ia simpulkan di awal ini kemudian diinformasikan kepada murid-murid yang lain. Ayat 2 dikatakan ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan mengatakan kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bayangkan Bapak Ibu, murid yang lain yang kemudian dikasihi dan mengasihi Yesus mendengar mayat Yesus diambil orang, spontan berlari ke kubur itu, ingin membuktikan apakah benar. Tadi dikatakan Simon Petrus berlari lebih dulu, tetapi kemudian ia tersusul oleh murid yang lain yang hanya menjenguk saja dan mengatakan, oh iya benar, nggak ada ternyata mayat Yesus. Lalu murid yang lain yang masuk dan mendapati kain peluh dan juga kain perban telah tersimpan dengan rapih di sana, dan semakin meneguhkan informasi di awal yang disampaikan Maria Magdalena bahwa benar Yesus tidak ada dan telah ada yang mengambilnya. Padahal mereka belum mendapatkan bukti bahwa ada yang mengambil atau tidak. Tapi ini kesimpulan awal Maria Magdalena. Bah, ini barang ternyata berita-berita hoax zaman dulu juga telah ada, Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan yang salah di awal bisa jadi menyampaikan berita salah dan meracuni pikiran banyak orang. Yesus telah dicuri, disampaikanlah, maka yang sampai adalah benar, Yesus telah dicuri. Padahal tidak ada buktinya. Nah, tetapi yang menarik dalam renungan kita pada saat ini, bahwa Allah melihat kesungguhan hati para muridnya yang sedang bersedih pada saat itu. Rasa duka cita yang teramat mendalam, ada ikatan cinta kasih dan batiniah yang tidak terselami, kedekatan hubungan yang sungguh luar biasa, dan bahkan Allah dalam Yesus melihat hal itu. Dan ini dibuktikan kesedihan Maria yang kemudian mungkin kalau saat ini digambarkan sesenggukan nangis di kubur Yesus dan tidak mau pulang. Dan dia bertanya, di mana mayat Yesus? Siapa yang mencari mayat Yesus? Di tengah-tengah duka citanya yang teramat mendalam, dia sambil menangis, lalu dikatakan ada malaikat yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu mengatakan dan menyapa Maria Magdalena, Ibu, mengapa engkau menangis? Ya, dengan air mata yang berlinang. Dalam, kalau kita sedang menangis, air mata berlinang, tidak akan jelas melihat siapa yang bicara dengan kita. Aduh, saya sedih. Nah, dia juga tidak melihat sosok malaikat, siapa. Aduh Tuhan, kalau engkau mengambil Tuhan Yesus, tolong kembalikanlah. Lalu kemudian setelah malaikat itu bertanya demikian, dikatakan ayat 14 sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus bertanya seperti malaikat tadi, Ibu, mengapa engkau menangis? Dalam kesedihan yang teramat mendalam, lagi-lagi Maria mengatakan dan menyangka orang itu penjaga taman dan terkesan menuduh, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ya, tidak mengerti kalau itu Yesus. Baru setelah kemudian Yesus menyapa Maria dengan ungkapan dan memanggil namanya, Maria. Lalu seketika itu juga Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Ternyata itu engkau. Ya. Jadi asumsi kesimpulan yang pertama bahwa Yesus telah dicuri oleh orang terhapus seketika, digantikan seketika dengan sebuah pemahaman yang baru. Ternyata Yesus tidak dicuri. Ternyata Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dan itu kemudian secara spontan dikatakan oleh Maria, Rabuni, artinya guru. Tetapi spontan Maria ingin merangkul Yesus. Yesus lalu mengatakan, jangan dulu kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
tapi kabarkanlah kepada murid-murid yang lain bahwa aku telah bangkit. Lalu dengan penuh sukacita, perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit itu merubah Maria Magdalena yang dalam keadaan sedih, terpuruk, haru, ketiadaan pengharapan digantikan seketika dengan sukacita. Ada sebuah semangat yang bergelora untuk memberitakan kebangkitan Kristus yang telah menang dari kuasa maut. Dia pergi kepada murid yang lain dan memberitakan, aku telah melihat Tuhan. Dan itu yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Sebagaimana informasi yang pertama dikatakan, yang asumsi kesimpulan resume yang terlalu cepat, Tuhan telah dicuri. Murid yang lain percaya. Tapi kemudian setelah direvisi, ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit, maka pemahaman Maria diubahkan. Dan revisi itu kemudian diberitakan kembali, bahwa aku telah melihat Tuhan, Dia telah bangkit. Apa reaksi yang lain kira-kira Bapak Ibu? Ya seharusnya seperti reaksi yang pertama. Bisa penasaran, ingin membuktikan, tetapi dikatakan aku telah melihat Tuhan. Sebuah kesaksian yang sungguh menggugah secara luar biasa. Nah kemudian nanti Bapak Ibu, kalau kita baca secara lebih lengkap dalam bacaan Injil ini, lalu berturut-turut akan ada penampakan kepada para murid yang dikasihi, yang sesungguhnya ingin menegaskan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, bahwa ia menyatakan bahwa benar ia telah bangkit. Dan kebangkitan itu kemudian otomatis menjadi berita sukacita yang dikabarkan oleh orang yang menyaksikannya, bahwa Tuhan telah bangkit. Dan berita yang sungguh indahnya adalah bagi mereka yang kemudian yakin percaya bahwa Yesus telah bangkit, ada sukacita yang tak tergambarkan. Ada semangat yang bergelora kembali. Dan kemudian ingin mengabarkan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengasihi umat manusia, yang telah menebus dosa manusia. Nah Bapak Ibu sekalian, semangat itu pula yang ingin digelorakan kepada kita pada saat ini. Di tengah-tengah berbagai macam derita, duka cita yang kita alami, terutama ketika berbagai belahan dunia berduka cita karena virus COVID-19 yang saat ini masih merebak di berbagai negara, termasuk Indonesia saat ini, mencemaskan banyak orang, membuat kita bersedih hati. Bahkan banyak komposer dan musisi sekarang yang mengarang lagu kembali yang menggambarkan tentang bagaimana Ibu Pertiwi yang berduka cita karena banyak anak-anaknya yang kemudian bersedih hati. Banyak orang-orang yang sekarang mengalami keterpurukan karena usahanya harus gulung tikar, mereka yang harus berhenti dari pekerjaannya, mereka yang harus bersusah payah untuk katakanlah mencari sesuap nasi, karena mata pencaharian sehari-harinya susah didapatkan lagi. Ini realitas yang ada di sekitar kita saat ini. Nah ketika kita saat ini menerima berita kebangkitan Yesus, mari kita bergelora, menyemangat, mendapatkan semangat lagi dalam hidup kita. Beritakan itu kepada orang-orang yang saat ini sedang dalam berduka cita. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada kita. Dan sebuah refleksi masa raya Paskah di tahun 2020 ini bagi gereja-gereja khususnya, bahwa banyak gereja yang terpaksa harus meniadakan pelaksanaan perjamuan kudus. Mungkin bagi sebagian umat mengatakan, kenapa kita tidak melakukan perjamuan kudus Pak Pendeta? Kenapa kemudian gereja tidak berani? Bukan soal itu. Tapi kalau saya semua menghayati lebih mendalam Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kehendak lain yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, agar kita tidak hanya melaksanakan seremonial perjamuan kudus di meja yang terbatas di gedung gereja saja, tapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mari kita perlebar lagi meja perjamuan kita kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan urapan kasih kita, mereka yang membutuhkan makanan saat ini.
mereka yang membutuhkan mata pencaharian saat ini. Meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, mari kita melaksanakan menghayati perjamuan kudus itu dengan kesunyian, dengan kesepian, dengan kesendirian. Tapi bukan berarti kemudian kita harus mengorbankan relasi dengan sesama. Menjaga jarak pun bukan berarti kita bermusuhan dan tidak mau kenal lagi dengan orang lain, tidak. Tapi itu sebagai sebuah perjuangan kita saat ini demi keselamatan kita bersama. Tetapi juga tidak membiarkan orang lain yang saat ini dalam kesusahan dengan kesusahannya sendiri. Tapi biar kita boleh topang-menopang dalam situasi saat ini, boleh saling menguatkan, sehingga semangat kebangkitan terus kita gelorakan, semangat terus kita pelihara. Selamat Paskah, selamat memperingati kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang Tuhan Allah kasihi, kami sudah berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan rasuli kita kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dengan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke neraka dan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dengan Sang yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Sementara kantong diedarkan, jemaat akan menyanyi dari Kidung Keesaan 382. Bersembahkan kepadamu
Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk memberi bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, saat ini mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang dalam Kristus Yesus kami peringati hari kebangkitan dari kematian pada hari ini. Engkau telah menang mengalahkan kuasa maut. Pada saat ini kami selayaknya bersuka cita, memuji keagungan-Mu dan kebesaran-Mu. Sekalipun dalam merayakan Paskah, umat-Mu di berbagai tempat saat ini, karena situasi dan kondisi merebaknya virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang luar biasa merebaknya dan menjadi sebuah pandemi di berbagai tempat. Biar Tuhan kami tetap meyakini bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah akan terpisahkan. Sekalipun kami harus berbakti di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat yang berbahagia ini, yang telah mengingatkan kepada kami sekalian tentang makna kebangkitan Kristus bagi kami yang telah menyelamatkan kami umat-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersama-sama juga bersatu hati dalam syafaat kami. Kami ingin mendoakan bagi saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Secara khusus kami mendoakan kepada Ibu Neri Parangkuan, Ibu Rista Nababan, Saudara Norman Pandegirot, anak Gracelia Martina Hatu, Ibu Paulina Wolotikan Dimpulus, Ibu Mariati Dit, anak Kevin Suisa, Bapak Martin Pongo, dan Ibu Sincil Tumiwagulto, dan mungkin masih banyak saudara kami yang lainnya yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau kiranya berkenan menjamah mereka. Terutama ketika kami merayakan Paskah, kami yakin bahwa dengan bilur-bilur, dengan kuasa darah-Mu, Engkau mampu mengangkat segala sakit penyakit yang diderita. Engkau gantikan dengan pemulihan kesehatan yang berasal dari tangan kasih. Kami pun mendoakan Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini karena faktor usia yang sudah lanjut, biar Tuhan senantiasa memberikan mereka kesabaran. Secara khusus kami mendoakan kepada Ibu Paulina Dimpulus, Ibu Rista Nababan, Ibu Ana Patinana, Ibu Neri Parangkuan, Ibu Kartini C. Warewangko, Ibu Ana Lonto, Ibu Yuyun Maranis, Ibu Konstansa Kainana, Ibu Terry Lain Saputi, Ibu Yulin Maria Mamuri, Ibu Christine Ruhulesi, dan Bapak bersama Munte. Tuhan berkati mereka ketika mereka menjalani masa tuanya. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan bagi mereka yang karena faktor usia dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan, sehingga mereka harus berdiam di rumah dalam berbagai aktivitas mereka. Tuhan berkati mereka. Namun sekalipun mereka, Tuhan perkenankan memasuki usia yang lanjut, diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketika mereka masih mampu melaksanakan aktivitas, juga biarlah mereka juga senantiasa mengingat akan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan persekutuan yang dilakukan. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi setiap anggota jemaat-Mu yang boleh merasakan sukacita karena Tuhan telah menganugerahkan tambahan usia dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan khususnya bagi saudara kami yang berulang tahun di minggu ini tanggal 13 sampai 19 April, khususnya kepada Ibu Tima, Ibu Rista Nababan, Ibu Kartini C. Walewangko, anak Princess Wilskaya, dan juga Bapak Justus Sudarman serta Ibu Hernika Nababan. Tuhan berkati mereka ketika mereka merasakan bahwa tangan kasih Tuhan
tidak pernah berhenti untuk memberkati hidup mereka. Rezeki, kekuatan, kesehatan senantiasa dilimpahkan. Oleh karena itu, biarlah mereka senantiasa mengucap syukur dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga berkati setiap apa yang menjadi harapan dan cita-cita dalam kehidupannya. Bapa, kami juga mendoakan saat ini bagi situasi dan kondisi masyarakat bangsa kami tercinta, dan juga bahkan bangsa-bangsa di dunia yang saat ini terkena pandemi virus corona. Tuhan kiranya berkati setiap orang yang terkena wabah ini, dan juga setiap orang yang berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran, mereka yang berjuang menghadapi penyebaran wabah virus corona ini. Tuhan senantiasa hadir memberikan hal yang terbaik bagi upaya-upaya untuk penyelesaian penyebaran virus ini, baik untuk para penderita, baik dalam status ODP, PDP, dan juga mereka yang sudah dinyatakan positif. Tuhan, biarlah mereka tetap menaruh keyakinan dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami pun mendoakan kepada para petugas, baik medis, para medis, aparat keamanan yang berjaga, para relawan. Tuhan berkati mereka juga dengan kekuatan, kesehatan, dan juga ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi dan juga melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Juga kami mendoakan kepada aparat pemerintahan yang juga di pundak mereka terletak tanggung jawab untuk menghadapi wabah ini. Namun demikian, biarlah mereka juga tidak merasa seorang diri, karena setiap elemen masyarakat bangsa ini boleh bahu-membahu mengatasi apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan bagi masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas persoalan yang dihadapi saat ini dalam menghadapi social distancing, dan juga ada beberapa daerah yang saat ini melakukan status karantina wilayah, dan juga ada yang melaksanakan PSBB. Biar Tuhan berkati setiap kami masyarakat bangsa, baik mereka yang saat ini terdampak langsung kehilangan mata pencaharian, dan juga mereka yang saat ini mengalami PHK atau dirumahkan, ataupun persoalan-persoalan lain yang menyangkut menafkahi keluarga mereka. Tuhan, berkati kami, berkati saudara-saudara kami, berikan kami kecukupan, dan hindarkan dari situasi yang terburuk bagi masyarakat bangsa ini. Dan apalagi hal-hal yang seringkali mengkhawatirkan kami, jauhkan kami dari berbagai macam hal yang akhirnya nanti menimbulkan kerusuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, berikan kebijaksanaan agar dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa di sorga, ketika kami umat-Mu harus merayakan kebangkitan Kristus dalam suasana kesendirian, ketika kami harus melangsungkan Paskah ini dalam suasana keterpisahan, kekhawatiran, keprihatinan, namun kami yakin dan percaya bahwa sukacita kebangkitan Kristus boleh senantiasa terus bergelora dalam setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami pun di tengah-tengah situasi ini, kami yakin percaya bahwa ada maksud Tuhan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, menyatakan cinta kasih sebagaimana Engkau telah mati di kayu salib sebagai bukti cinta kasih yang terbesar. Biarlah kami boleh melakukan itu semua dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Bapa, inilah seluruh sembahyang dan syafaat kami yang kami pohonkan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada saat ini, dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima pengutusan secara litani atau berbalasan. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaharuan dalam hidup kami umat-Mu. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Utuslah kami untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di mana Engkau tempatkan kami. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, baik kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188, bait pertama dan kedua. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.